Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Nanjarwati dan teman saya Erika Oktaviana Azahra dari kelas 21 TIA 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil aplikasi penyewaan speedboat yang kami buat menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Pertama, kita harus membuat database terlebih dahulu dengan cara menghidupkan XAMPP pada bagian Apache dan MySQL. Klik tombol Start. Tunggu sampai warnanya berubah menjadi hijau. Jika sudah, kita mengeklik button admin yang akan menuju pada halaman localhost /php/admin. Kita akan membuat database dengan nama sewa_speedboat. Kami sudah membuat database-nya. Nah, terdapat 4 tabel, yaitu tabel barang, tabel customer, tabel sewa, dan tabel transaksi. Tabel barang ini ditujukan untuk speedboat, nama speedboat, kemudian rute speedboat, harga, beserta dengan ID speedboatnya. Pada ID_speedboat menggunakan tipe data char dengan length 50 sebagai primary key. Yang kedua, ada nama _speedboat dengan tipe data varchar dan length 25. Yang ketiga adalah rute dengan tipe data varchar dan length 50. Yang keempat ada harga dengan tipe data integer length 11. Yang kedua yaitu tabel customer. Tabel customer ini ditujukan untuk penyewanya, yang terdiri dari siapa nama penyewanya, kemudian nomor telepon, alamat, serta ID customer-nya. ID customer tipe datanya yaitu char dengan length 50, nama customer-nya tipe data varchar dan length 50. Sedangkan telepon dengan tipe data char length 15. Yang keempat yaitu alamat dengan tipe data varchar length 100. Yang ketiga yaitu tabel sewa. Tabel sewa ini berisi tentang tanggal penyewaan, kemudian nama ID customer-nya yang memanggil dari tabel customer, kemudian ID_speedboat yang memanggil data dari tabel barang, lama sewa, dan total bayar dari penyewaan tersebut. ID_sewa dengan tipe data char length 50, kemudian tanggal _sewa dengan tipe data date. Yang ketiga ID_customer sebagai foreign key dengan tipe data char length 50, ID_speedboat dengan foreign key juga dengan tipe data char length 50. Untuk lama _sewa menggunakan tipe data integer length 5. Untuk total _bayar menggunakan tipe data integer length 11. Yang terakhir yaitu tabel transaksi. Tabel transaksi ini memuat tentang pembayaran dari penyewaan speedboat itu sendiri. Dengan ID transaksi dengan tipe data char length 50, kemudian tanggal transaksinya menggunakan tipe data date. ID_sewa ini memanggil dari tabel sewa dengan tipe data char length 50. Kemudian metode _bayar menggunakan tipe data varchar length 25. Jumlah uang menggunakan tipe data integer dengan length 20. Kemudian kembalian dengan tipe data integer length 20 serta status dari transaksinya menggunakan tipe data varchar length 25. Langkah yang kedua yaitu membuat koneksi database menggunakan ODBC connector. Kalian harus menginstal dan mengkonfigurasi ODBC connector terlebih dahulu. Jika sudah, kita langsung saja cari ODBC. Nah, kita pilih ODBC database yang 64 bit.
klik. Kita double klik. Untuk membuat database baru, kita klik add, kemudian pilih yang driver, klik finish. Kemudian kita akan membuat nama database-nya dengan nama apa, usernya root, kemudian database-nya ini memilih database yang sudah kita buat sebelumnya. Karena kami sudah membuat yang ini dengan nama dp_sewa, saya akan coba tampilkan. Ini database-nya namanya dp_sewa, usernya root, kemudian database-nya yang sudah kita buat tadi kan namanya sewa_fit, dan bisa kita tes juga. Nah, jika koneksi sudah berhasil, maka akan muncul connection successful. Klik OK. Kemudian langsung saja pada halaman project yang sudah kami buat. Untuk halaman utama atau dashboard itu sendiri, kami membuatnya dengan nama form 1, dimana pada halaman utama ini terdapat gambar logo dengan menggunakan komponen yaitu picture box. Kemudian terdapat 5 button, yaitu button penyewa, button speedboat, button sewa, button bayar, dan button keluar. Juga terdapat label untuk memberikan tulisan atau jargon dari penyewaan speedboat kami. Terdapat juga gambar sebagai wallpaper atau untuk hiasan saja. Untuk penjelasan coding pada bagian form halaman utama, ini public class form 1, karena tadi kan namanya form 1 ya. Kemudian ini ada memberikan handles atau aksi. Jika button penyewa diklik, maka akan menampilkan dialog pada form data member. Kemudian jika button speedboat diklik, akan tampil ke form data barang. Kemudian kalau yang diklik button sewa, akan menampilkan ke form data sewa. Untuk button bayar, maka akan tampil pada form data transaksi. Kalau untuk button keluar, akan dengan fungsi N atau akan keluar dari program aplikasinya. Tampilannya kita coba tampilkan. Nah, tampilannya seperti ini. Jika kita klik penyewa, maka akan tampil pada halaman penyewa. Kemudian jika kita klik button exit, maka akan kembali pada halaman utama. Sama ya. Ini. Kalau kita klik button keluar, maka akan keluar dari programnya. Seperti itu. Saya akan menjelaskan tampilan pada menu penyewa, di mana pada form halaman menu penyewa ini terdapat komponen background image, label top menu, kemudian group box, di mana di dalamnya terdapat 4 buah label dan 4 buah text box untuk data ID penyewa, nama penyewa, nomor telepon, dan alamat. Serta terdapat 5 buah button, yaitu button save, update, delete, print, dan exit. Yang terakhir yaitu komponen data grid view, di mana data grid view ini untuk menampilkan data-data yang tersimpan dalam database untuk tabel customer yang ini. Dan komponen-komponen ini diberi nama untuk mempermudah saat percodingan dan tidak bingung. Misal ini untuk button save, kita beri nama button btn save, kemudian update
TTN update seperti itu. Sama untuk text box-nya juga TID underscore customer, kemudian T nama underscore customer, T telepon, T alamat. Ini untuk waktunya juga tergantung ya. Kalau tidak terlalu rumit ya hanya tidak usah diganti, tidak apa-apa. Kita masuk ke bagian coding. Double klik. Saya akan menjelaskan coding untuk data member, di mana coding-coding ini mendefinisikan sebuah form dengan nama data member. Form ini digunakan untuk menampilkan dan mengelola data member atau penyewa. Pada bagian atas yaitu import system data dari ODBC yang memberikan akses ke kelas-kelas dan objek-objek yang terkait dengan koneksi dan manipulasi data menggunakan ODBC. Kemudian public class data member ini digunakan untuk mendefinisikan kelas data member yang merupakan turunan dari kelas form di beginner. Selanjutnya yaitu subkoneksi, di mana subkoneksi ini digunakan untuk membuat koneksi ke database menggunakan ODBC. Koneksi diinisialisasi dengan menggunakan string koneksi DSM sama dengan db underscore sewa yang menyimpan informasi tentang database yang akan diakses. Kemudian koneksi dibuka dengan menggunakan metode open. Selanjutnya yaitu subtampil, di mana subtampil ini digunakan untuk menampilkan data member pada data grid view di form. Pertama, metode koneksi dipanggil untuk membuka koneksi ke database. Kemudian objek ODBC data adapter digunakan untuk mengambil data dari tabel customer dengan perintah SQL select bintang from customer order by ID underscore customer ascending. Data yang diambil akan disimpan dalam objek dataset dengan nama customer. Selanjutnya, data dari dataset tersebut diatur sebagai sumber data atau data search untuk data grid view penyewa. Selain itu, metode ini juga mengatur judul dan lebar kolom-kolom pada data grid view penyewa dan mengatur agar data grid view tersebut hanya bisa dibaca. Selanjutnya yaitu subsimpan, di mana pada subsimpan ini digunakan untuk menyimpan data member yang baru. Pertama, metode koneksi dipanggil untuk membuka koneksi ke database. Kemudian, sebuah perintah SQL insert into customer dibuat dengan menggunakan nilai-nilai yang diambil dari text box TID underscore customer, T nama underscore customer, T telepon, dan T alamat. Perintah SQL tersebut kemudian dieksekusi dengan menggunakan objek ODBC command. Setelah itu, pesan berhasil atau gagal disimpan ditampilkan menggunakan messenger box. Terakhir, text box yang dihapus dan fokus dikembalikan ke text box TID underscore customer. Selanjutnya yaitu subedit, di mana pada subedit ini digunakan untuk mengedit data member yang ada. Metode ini mirip dengan metode simpan, namun perintah SQL yang digunakan adalah update untuk mengubah data berdasarkan ID customer. Setelah perubahan data berhasil, data grid view diperbarui dengan memanggil metode tampil. Selanjutnya, event handle data member underscore log, di mana event ini terjadi saat form data member dimuat. Pada saat itu, metode tampil dipanggil untuk menampilkan data member pada data grid view. Ini adalah bagian event handle TID underscore customer underscore keypress, di mana event ini terjadi saat tombol kunci ditekan dalam text box TID underscore customer. Jika tombol yang ditekan adalah tombol enter, maka metode koneksi dipanggil untuk membuka koneksi ke database. Kemudian digunakan pencarian data member berdasarkan ID customer yang diinput. Jika data ditemukan, maka nilai-nilai dari data tersebut akan ditampilkan pada text box T nama underscore customer, T telepon, dan T alamat. Jika data tidak ditemukan, maka message box akan ditampilkan. Selanjutnya, event handle button 5 klik atau button delete,
di mana event ini terjadi saat tombol button delete diklik. Jika tidak ada baris yang dipilih di data grid view penyewa, maka message box akan ditampilkan. Jika ada baris yang dipilih, maka akan muncul message box konfirmasi untuk menghapus data tersebut. Jika konfirmasi di OK, maka perintah SQL delete akan dieksekusi untuk menghapus data berdasarkan ID customer yang terpilih. Selain itu, data grid view diperbarui dengan mengambil metode tampil. Selanjutnya, event handler button save, di mana event ini terjadi saat button save diklik. Ketika button ini diklik, metode simpan dipanggil untuk menyimpan data member yang baru. Kemudian data grid view diperbarui dengan memanggil metode tampil. Untuk event handler button update, event ini terjadi saat tombol button update diklik. Ketika button ini diklik, metode edit dipanggil untuk mengedit data member yang ada. Kemudian data grid view diperbarui dengan memanggil metode tampil. Selain itu, text box dihapus dan fokus dikembalikan ke text box PID_customer. Selanjutnya, untuk event handler button exit, di mana event ini terjadi saat button exit diklik. Ketika button ini diklik, form data member ditutup. Yang terakhir yaitu button print, di mana event handler button print terjadi saat tombol button print diklik. Ketika button ini diklik, metode koneksi dipanggil untuk membuka koneksi ke database. Kemudian digunakan query SQL untuk mengambil semua data member dari tabel customer dan data tersebut disimpan dalam dataset customer di preview member. Setelah itu, preview member ditampilkan dengan menggunakan metode show. Baik, kita akan mencoba menjalankan pada halaman penyewa. Kita klik button penyewa. Ini adalah tampilan form halaman menu penyewa. Kita coba inputkan data penyewa. Asal ID penyewanya P12, nama penyewanya Pipin, nomor teleponnya 082, alamatnya misalkan Jalan Waru, nomor 8 Sane. Klik button save, akan muncul message box yaitu data berhasil disimpan. Klik OK, maka data ID penyewa P12 dengan nama penyewa Pipin, nomor telepon dan alamat berhasil ditampilkan. Untuk mengupdate, kita masukkan ID penyewanya yang sesuai dengan yang tertera ya. Kita coba P12. Kita ubah nama penyewanya menjadi Erika. Nomor teleponnya kita ubah. Alamatnya kita ubah. Kemudian kita coba klik update. Data berhasil diupdate. Nah, P12 berubah menjadi Erika. Kita coba button delete-nya, kita hapus. Apakah Anda yakin menghapus data dengan ID member P12? Klik OK. Data berhasil dihapus. Nah, data P12 atas nama Erika tadi sudah berhasil dihapus. Kita coba button print, mana button print ini untuk melaporkan data yang tersimpan dalam data grid view ini. Menampilkan pada preview member. Nah,
ini adalah tampilan laporan dari data member atau data penyewa speedboatnya. Seperti ini. Kemudian button exit untuk kembali ke halaman utama. Jadi di sini saya akan menjelaskan menu kedua dari aplikasi Speedboat yang kami buat. Di dalam menu kedua aplikasi Speedboat yang kami buat ini terdapat data-data dari Speedboat. Di dalam tampilan halaman menu Speedboat ini terdapat 5 buah label. Yang pertama label untuk judul, kemudian yang kedua label untuk ID Speedboat, label untuk nama speedboat, label untuk rute, dan yang terakhir label untuk harga sewa per jamnya. Di dalam tampilan ini juga terdapat 4 buah text box. Yang pertama text box untuk menginputkan ID, text box untuk menginputkan nama, text box untuk menginputkan rute, dan yang terakhir text box untuk menginputkan harga sewa per jamnya. Di dalam tampilan ini terdapat 1 buah group box dan 1 buah grid view, data grid view untuk menampilkan tabel dari data-data Speedboat. Dan yang terakhir, di dalam form halaman menu Speedboat ini terdapat 5 buah button. Button yang pertama itu button save, button yang kedua button update, button yang ketiga itu button delete, button yang keempat itu button print, dan button yang terakhir itu button exit. Kemudian kita akan masuk ke shortcut-nya. Di sini kita membuat koneksinya terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat subkoneksi. Di dalam subkoneksi ini kita memanggil database yang bernama DB sewa yang telah kita buat di dalam ODBC. Setelah itu kita masuk ke coding load-nya. Di dalam coding load ini kita memanggil sub dari tampil. Sub tampil sendiri berisi call koneksi. Kita memanggil koneksi terlebih dahulu, kemudian kita membuat instan baru bernama DA, yang dimana DA itu membuat perintah untuk menampilkan semua data yang ada di dalam tabel barang, diurutkan dari ID Speedboat yang terkecil menuju ke ID Speedboat yang terbesar. Kemudian kita membuat instan baru DS, kemudian kita memanggil tabel barang. Di dalam data grid view ini kita memanggil tabel barang yang ada di database. Kemudian kita membuat kolom-kolom sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini terdapat 4 kolom. Kolom yang pertama itu kolom untuk ID Speedboat, kolom yang kedua untuk nama Speedboat, kolom yang ketiga untuk rute perjalanan, kolom yang keempat untuk harga sewa. Untuk ukuran kolom ini opsional, disesuaikan dengan kebutuhan kita, disesuaikan dengan panjang kata yang akan ditampilkan di dalam data grid view. Kemudian kita akan masuk ke shortcut save. Di dalam shortcut save ini kita memanggil sub dari simpan, yang dimana sub simpan sendiri di sini kita menjalankan perintah untuk memanggil koneksi, kemudian kita dim SQL, kita baru menjalankan perintah untuk insert, untuk menambahkan data baru ke dalam tabel barang yang dimasukkan dari yang kita inputkan dari text box TID Speedboat, text box T nama underscore Speedboat, text box rute, kemudian text box dari harga. Jika datanya benar, maka akan muncul text box data berhasil disimpan, dan jika datanya salah atau mungkin ada kesalahan sensor code, maka akan muncul data gagal disimpan. Kemudian di dalam button save terdapat call tampil. Jadi setelah kita mengklik tombol save, maka data baru akan secara otomatis tampil di dalam data grid view. Kemudian di sini terdapat perintah untuk membersihkan atau mengosongkan text box-nya. Selanjutnya untuk button yang kedua yaitu button update. Sebelum saya menjelaskan shortcut dari button update, saya akan menjelaskan cara kerjanya dari update itu sendiri. Jadi pertama-tama kita memasukkan ID
speedboot yang akan kita update, kemudian kita klik enter. Untuk perintah itu terdapat shortcut tersendiri, berikut shortcutnya. Jadi setelah kita enter, maka akan menjalankan perintah. Kita akan memanggil koneksi terlebih dahulu. Kita membuat instan CMD yang dimana kita menampilkan semua data dari tabel barang yang ada di database sesuai dengan ID yang kita inputkan, sesuai dengan ID yang kita masukkan ke dalam textbox-nya tadi. Jika data tersebut ada, maka secara otomatis di dalam textbook nama speedboot, rute perjalanan, dan harga sewa akan menampilkan nama speedboot yang ada di database ke dalam textbook nama speedboot, kemudian menampilkan harga speedboot yang ada di database ke dalam textbook harga, yang terakhir menampilkan rute yang tersimpan di dalam database ke dalam textbook rute. Jika ID yang dituliskan tadi salah, maka akan muncul data not found. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari button update-nya sendiri. Di dalam button update kita memanggil sub dari edit. Di dalam sub edit sendiri terdapat perintah untuk memanggil koneksi, kemudian membuat instan baru CMD untuk mengupdate data yang ada di dalam tabel barang menjadi data yang telah diubah dari dalam textbook. Jika data tersebut berhasil disimpan atau berhasil diupdate, maka akan muncul kotak dialog yang bertuliskan data berhasil diupdate. Kemudian data barunya akan ditampilkan. Di sini sama, kita membuat perintah untuk mengosongkan textbook-nya. Selanjutnya button yang ketiga, yaitu button delete. Berikut adalah shortcut-nya. Jadi kita mengambil kode pertama dari baris yang dipilih atau yang diklik yang ada di dalam tabel data di grid view, kemudian menyimpannya menjadi variabel A. Jika variabel A ini tidak diklik atau tidak ada yang dipilih, maka akan muncul pesan dialog Anda belum memilih data yang ingin dihapus. Jika kita sudah memilih salah satu baris atau item yang akan kita hapus, maka akan muncul kotak dialog apakah Anda yakin menghapus data dengan ID speedboot yang telah kita klik atau yang telah kita pilih. Kemudian kita memanggil koneksi, membuat instan baru yang bernama CMD, baru kita menjalankan perintah untuk menghapus. Kita menggunakan perintah delete from data barang yang dimana ID-nya itu sesuai dengan apa yang telah kita klik sebelumnya. Jika berhasil, maka akan muncul kotak dialog data berhasil dihapus. Kemudian memanggil call tampil. Kemudian button yang keempat adalah button print. Mungkin nanti di akhir video kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat print atau preview menggunakan dataset. Dan yang terakhir adalah button exit. Di dalam button exit hanya terdapat satu buah baris shortcut, yaitu me.close. Selanjutnya kita akan coba untuk running data barangnya atau data speedboot. Kita masuk ke menu data speedboot, kita masukkan ID-nya, contoh S52, kemudian nama speedbootnya Ocean, kemudian rutenya itu Sanur ke Anyar, harga sewanya 99.000 per jam. Kemudian kita klik save, maka akan muncul kotak dialog data berhasil disimpan. Kemudian kita akan coba untuk mengupdate. Jadi cara kerja mengupdate, kita masukkan dulu ID yang akan kita update. Contohnya kita akan mengupdate data yang sebelumnya kita masukkan dengan ID S52, kemudian kita klik enter, maka akan secara otomatis datanya masuk ke dalam textbooknya. Kita ubah harganya di sini menjadi 100.000.
Kemudian kita baru klik update. Maka akan muncul kotak dialog data berhasil diupdate. Setelah itu kita coba untuk menghapus atau mendelete. Di sini saya akan menghapus yang ID-nya S52. Kita klik delete. Maka di sini akan muncul kotak dialog sebuah pertanyaan, apakah Anda yakin menghapus data dengan ID Speedboat S52? Kita klik OK. Kemudian akan muncul kotak dialog data berhasil disimpan. Maka secara otomatis data yang ID-nya S52 akan hilang dari data grid view. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan button printnya. Berikut adalah tampilan saat datanya di print. Dan yang terakhir terdapat button exit, yang dimana nanti kita akan keluar dari data Speedboat menuju ke form halaman utama. Untuk menu yang ketiga yaitu menu sewa. Tampilannya seperti ini, form halaman menu sewa di mana terdapat komponen background image, kemudian label top menu, group box di mana terdapat 8 label, ID sewa, ID penyewa, ID Speedboat, lama sewa, tanggal sewa, nama penyewa, harga per jam, dan total bayar. Ada 5 buah text box dengan memasukkan ID sewanya nanti berapa. Kemudian ini bagian penyewanya nanti dipanggil dari data membernya. Kemudian ID Speedboat ini nanti dipilih berdasarkan pada data barang. Kemudian menentukan lama sewa dan tanggal sewa, nanti akan secara otomatis total bayarnya akan terhitung. Dan kami juga membuat program diskon, di mana program diskonnya itu berada pada dalam ini text box bagian lama sewanya itu. Terdapat juga 4 buah button, yaitu button save, delete, print, dan exit. Yang terakhir yaitu komponen data grid view sewa, di mana data grid view ini akan menampilkan data-data yang berhubungan dengan kedelapan label ini. Langsung masuk ke bagian coding, kita double klik. Coding ini mendefinisikan sebuah form dengan nama data sewa, di mana form ini digunakan untuk mengelola data sewa yang terjadi pada suatu penyewaan Speedboat. Pada bagian atas sendiri terdapat import sistem data ODBC. Pada bagian atas sendiri yaitu import sistem data ODBC. Ini memberikan akses ke kelas-kelas dan objek-objek yang terkait dengan koneksi dan manipulasi data menggunakan ODBC. Selanjutnya, public class data sewa, di mana public class data sewa ini mendefinisikan kelas data sewa yang merupakan turunan dari kelas form di VB.NET. Kemudian subkoneksi, di mana metode ini digunakan untuk membuat koneksi ke database menggunakan ODBC. Koneksi diinisialisasi dengan menggunakan string koneksi SDN sama dengan db_sewa yang menyimpan informasi tentang database yang akan diakses. Kemudian koneksi dibuka dengan menggunakan metode open. Selanjutnya subtampil, di mana subtampil ini digunakan untuk menampilkan data sewa pada data grid view di form. Pertama, metode koneksi dipanggil untuk membuka koneksi ke database. Kemudian, objek ODBC data adapter digunakan untuk mengambil data dari tabel sewa dengan perintah SQL select bintang from sewa order by ID_sewa ascending. Data yang diambil akan disimpan dalam objek dataset dengan nama sewa. Selanjutnya, data dari dataset tersebut diatur sebagai sumber data atau data search untuk data grid view
Selain itu, metode ini juga mengatur judul dan letter kolom-kolom pada data grid view sewa dan mengatur agar data grid view tersebut hanya bisa dibaca. Selanjutnya yaitu sub tampil member, di mana sub tampil member ini digunakan untuk mengisi combo box C member dengan ID customer yang ada di tabel customer. Metode ini membuka koneksi ke database dan melakukan query untuk mengambil semua ID customer dari tabel customer. Setiap ID customer yang didapat akan ditambahkan ke dalam combo box C member. Selanjutnya yaitu sub tampil speedboot, di mana sub tampil speedboot ini digunakan untuk mengisi combo box C speedboot dengan ID speedboot yang ada di tabel barang. Metode ini membuka koneksi ke database dan melakukan query untuk mengambil semua ID speedboot dari tabel barang. Setiap ID speedboot yang didapat akan ditambahkan ke dalam combo box C speedboot. Selanjutnya subsimpan, di mana subsimpan ini digunakan untuk menyimpan data sewa yang baru. Pertama, metode koneksi dipanggil untuk membuka koneksi ke database. Kemudian, tanggal yang diambil dari data time picture ttgl_sewa akan diubah formatnya menjadi YYY-MD sesuai dengan. Selanjutnya, sebuah perintah SQL insert into sewa dibuat dengan menggunakan nilai-nilai yang diambil dari textbox dan combo box. Perintah SQL tersebut kemudian dieksekusi dengan menggunakan objek ODBC command. Setelah itu, pesan berhasil atau gagal disimpan ditampilkan menggunakan music box. Terakhir, textbox dan combo box dihapus dan fokus dikembalikan ke textbox TID_sewa. Selanjutnya yaitu bagian event handler data sewa _load, di mana event ini terjadi saat form data sewa dimuat. Pada saat itu, metode tampil member dan tampil speedboot dipanggil untuk menampilkan data sewa, mengisi combo box C member dan mengisi combo box C speedboot. Selanjutnya yaitu event handler C member select index change, di mana event ini terjadi saat nilai yang dipilih pada combo box C member berubah. Ketika terjadi perubahan nilai, metode koneksi dipanggil untuk membuat koneksi ke database. Kemudian dilakukan query SQL untuk mencari data customer berdasarkan ID customer yang dipilih pada combo box C member. Jika data ditemukan, maka nama customer tersebut akan ditampilkan pada textbox T_nama_member. Jika data tidak ditemukan, maka music box akan ditampilkan. Selanjutnya yaitu event handler C speedboot _select index change, di mana event ini terjadi saat nilai yang dipilih pada combo box C speedboot berubah. Ketika terjadi perubahan nilai, metode koneksi dipanggil untuk membuka koneksi ke database. Kemudian dilakukan query SQL untuk mencari data speedboot berdasarkan ID speedboot yang dipilih pada combo box C speedboot. Jika data ditemukan, maka harga sewa speedboot tersebut akan ditampilkan pada textbox T_harga_sewa. Jika data tidak ditemukan, maka music box akan ditampilkan. Selanjutnya yaitu bagian event handler lama_sewa_exchange, di mana event ini terjadi saat nilai yang dimasukkan pada textbox lama sewa berubah. Ketika terjadi perubahan nilai, metode ini akan menghitung harga sewa berdasarkan lamanya waktu sewa. Jika waktu sewa lebih dari atau sama dengan 2 jam, maka akan diberikan diskon sebesar 30% dari harga sewa. Setelah itu, total bayar akan ditampilkan pada textbox total. Selanjutnya yaitu bagian event handler button save click, di mana event ini terjadi saat tombol button save diklik.
Ketika tombol ini diklik, metode simpan dipanggil untuk menyimpan data sewa yang baru. Kemudian data grid view diperbarui dengan memanggil metode tampil. Selain itu, text box dan combo box dihapus dan fokus dikembalikan ke text box TID_sewa. Selanjutnya yaitu pada button delete. Pada event ini terjadi saat tombol button delete diklik. Jika tidak ada baris yang dipilih dari data grid sewa, maka message box akan ditampilkan. Jika ada baris yang dipilih, maka akan muncul message box konfirmasi untuk menghapus data tersebut. Jika konfirmasi diokekan, maka perintah SQL delete akan dieksekusi untuk menghapus data berdasarkan ID sewa yang terpilih. Setelah itu, data grid view diperbarui dengan memanggil metode tampil. Selanjutnya yaitu button print, di mana event handle button print. Event ini terjadi saat tombol button print diklik. Ketika button ini diklik, metode koneksi dipanggil untuk membuka koneksi ke database. Kemudian dilakukan query SQL untuk mengambil semua data sewa dari tabel sewa dan data tersebut disimpan dalam dataset sewa di preview sewa. Selain itu, preview sewa ditampilkan dengan menggunakan metode sum. Yang terakhir yaitu adalah button exit, di mana pada bagian event handle button exit, event ini terjadi saat button exit diklik, maka form data sewa ditutup. Selanjutnya saya akan demokan pada bagian menu sewa. Kita pilih pada menu sewa. Ini adalah tampilan form halaman menu sewa. Kita coba masukkan ID sewanya, yaitu SW90. Kemudian pilih tanggalnya, hari ini. Kemudian kita pilih ID penyewanya, misalnya ID-nya T04. Pilih ID speedbook, yaitu S51. Kita coba, ini lama sewanya 2. Kita coba lama sewanya 1. Nah, akan tampil total bayar secara otomatis. Klik save. Data berhasil disimpan dan SW90 berhasil ditambahkan. Coba kita klik button delete, apakah berhasil menghapus data. Klik OK, data berhasil dihapus. Kemudian untuk button print, di mana button print ini menampilkan laporan dari data yang ditampilkan pada data grid view ini. Masuk ke preview sewa. Ini adalah tampilan laporannya. Seperti ini. Jika klik exit, maka kembali ke halaman dashboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu yang terakhir dari aplikasi Speedboat yang kami buat, yaitu menu pembayaran atau menu transaksi. Di dalam form halaman menu bayar atau transaksi ini terdapat 9 label. Label yang pertama untuk title, kemudian name untuk ID pembayaran, label untuk name ID sewa, name metode pembayaran, name kembalian, name tanggal transaksi, name total penyewaan, name jumlah uang, dan yang terakhir untuk status. Di dalam form halaman menu bayar ini terdapat 4 buah text box. Text box pertama untuk ID pembayaran, text box kedua untuk kembalian, text box ketiga untuk total penyewaan, dan text box yang terakhir untuk jumlah uang. Di dalam form ini juga terdapat 3 buah combo box. Combo box yang pertama untuk ID sewa, kemudian combo box yang kedua untuk metode pembayaran, dan combo box yang terakhir untuk status. Di dalam form ini juga terdapat date time picker untuk tanggal transaksi. Kemudian terdapat 1 buah group box dan 1 buah data grid view untuk menampilkan data-data dari pembayaran. Dan yang terakhir
dalam from halaman menu bayar ini terdapat 4 buah button. Button yang pertama button save, button yang kedua button delete, yang ketiga button print, dan yang terakhir adalah button exit. Kemudian kita masuk ke dalam shortcutnya, sama kita membuat permisalan terlebih dahulu, kita membuat koneksi, kemudian untuk loadnya kita memanggil call tampil dan tampil sewa. Di dalam sub tampil sendiri sama kita memanggil koneksi terlebih dahulu, membuat instan DA, kemudian menampilkan data dari tabel transaksi yang diurutkan menurut ID transaksi terkecil menuju ke ID transaksi terbesar. Kemudian kita membuat instan DS, kita memanggil tabel transaksi, kita memanggil di dalam data grid view ini, kita memanggil lagi tabel transaksi yang ada di dalam database. Kemudian kita membuat kolom sesuai dengan keinginan kita. Di sini terdapat 7 kolom. Kolom yang pertama untuk ID transaksi, kolom yang kedua untuk tanggal transaksi, kolom yang ketiga untuk ID sewa, kolom yang keempat untuk metode pembayaran, kolom yang kelima untuk jumlah uang, kolom yang kelima untuk kembalian, dan kolom yang terakhir ini untuk status. Untuk ukuran opsional. Kemudian kita memanggil call tampil sewa. Di sini membuat instan baru CMD, memanggil ID sewa dari from sewa, kita tampilkan ID sewanya. Sebelum masuk ke shortcut save, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja input data pembayaran ini. Jadi di sini di ID sewa ini kita akan menampilkan ID-ID yang tersimpan di dalam tabel sewa. Kemudian kita akan mengklik atau memilih salah satu ID sewa yang kita inginkan, maka secara otomatis akan muncul total penyewaannya. Total penyewaan ini diambil dari data yang ada di tabel sewa. Berikut adalah shortcutnya. Jadi setelah kita memilih salah satu ID sewanya, kita akan menjalankan perintah select bintang from sewa, yang dimana kita mengambil nilai dari ID sewa dari tabel sewa dalam database, kemudian menampilkannya ke dalam textbook yang telah dibuat. Textbooknya itu berisi total bayarnya. Jika ID-nya itu tidak sesuai, maka akan muncul kotak dialog ID sewa tidak ada. Kemudian di sini kita sudah mendapatkan total penyewaannya dari tabel sewa, kemudian kita menginputkan jumlah uang yang kita bayarkan. Maka secara otomatis di sini akan menghitung uang kembaliannya. Berikut adalah shortcutnya. Jadi kita buat pemisalan terlebih dahulu, kita buat pemisalan total, kita buat pemisalan jumlah uang, kemudian kita buat pemisalan kembaliannya. Di sini total itu kita ambil dari textbook T total, jumlah uang kita ambil dari textbook T jumlah underscore uang. Kemudian di kembalian ini kita membuat perhitungan yang dimana jumlah uang itu dikurangi dengan total. Kemudian di dalam textbook ini ditampilkan dari hasil perhitungan yang ada di atas ini. Kemudian kita masuk ke dalam button yang pertama, yaitu button save. Berikut shortcutnya. Di dalam button save ini kita memanggil sub dari simpan, yang di mana di dalam sub simpan ini terdapat perintah untuk memanggil koneksi, kemudian perintah untuk mengambil nilai tanggal yang dipilih dalam objek data time picker dan mengubahnya menjadi string yang kemudian disimpan dalam variabel tanggal. Kemudian kita menambahkan data baru ke dalam tabel transaksi sesuai dengan data yang telah kita inputkan di dalam textbook. Jika data berhasil, datanya sesuai, maka akan muncul kotak dialog data berhasil disimpan. Jika gagal, maka akan muncul data gagal disimpan. Kemudian di dalam button save tadi memanggil call tampil. Jadi setelah menyimpan, maka data baru itu akan secara otomatis tampil di dalam data grid view. Kemudian seperti sebelum-sebelumnya, ini adalah perintah untuk mengosongkan textbooknya.
Kemudian untuk button yang kedua yaitu button delete, berikut shortcutnya. Di sini di dalam button delete kita mengambil kode pertama dari baris yang dipilih atau yang diklik yang ada di dalam tabel data grid view yang disimpan dengan variabel A. Jika variabel A ini kosong atau tidak diklik, maka akan muncul kotak dialog Anda belum memilih data yang ingin dihapus. Jika kita sudah memilih salah satu baris yang akan diklik, maka akan muncul sebuah pertanyaan, apakah Anda yakin menghapus data dengan ID transaksi sesuai dengan yang kita pilih. Kemudian baru menjalankan perintah untuk menghapus. Di sini perintahnya delete from, menghapus data dari tabel transaksi yang dimana ID-nya sesuai dengan ID yang kita masukkan. Setelah itu maka akan muncul kotak dialog data berhasil dihapus. Kemudian memanggil call tampil. Di sini nanti langsung secara otomatis data yang kita hapus akan hilang dari tabel data grid view. Kemudian button yang ketiga adalah print atau preview. Ini mungkin nanti akan dibuatkan tutorial kemudian button print atau preview nanti mungkin akan dibuatkan tutorial lengkapnya di akhir video bagaimana cara membuat print atau preview menggunakan dataset. Kemudian yang terakhir adalah button exit, sama seperti sebelumnya. Di sini hanya ada satu baris shortcut yaitu me.close. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk jalankan. Kita masuk ke menu bayar. Kemudian kita inputkan ID pembayarannya. Contoh di sini B35. Kemudian kita pilih ID sewanya, mungkin kita pilih ID sewa SW64, maka secara otomatis di dalam textbook total penyewaan ini akan menampilkan total penyewaan. Di sini datanya diambil dari data sewa. Kemudian kita pilih metode pembayarannya. Contoh di sini metode pembayarannya tunai atau cash. Kemudian jumlah uangnya 225.000. Di sini akan secara otomatis kembaliannya itu 0 karena uangnya pas. Kemudian kita memilih statusnya. Di sini terdapat dua status, dalam proses atau sudah selesai. Kita pilih selesai, kemudian kita klik save. Maka akan muncul kotak dialog data berhasil disimpan. Kemudian kita akan coba untuk menghapus. Di sini saya akan menghapus ID transaksi B35, kita klik delete, kemudian akan menampilkan sebuah kotak dialog yang berisikan pertanyaan, apakah Anda yakin menghapus data dengan ID transaksi B35, kita klik OK saja, kemudian akan muncul kotak dialog data berhasil dihapus. Maka secara otomatis data dengan ID transaksi B35 akan hilang dari tabel yang ada di data grid view. Kita akan coba untuk print. Berikut adalah tampilan dari print. Untuk yang terakhir adalah button exit. Jika kita klik, kita akan masuk ke form halaman utama. Yang terakhir yaitu button keluar untuk keluar dari program aplikasinya. Sudah tertutup. Dan yang terakhir saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat print atau preview menggunakan dataset. Yang pertama kita masuk ke dalam Solution Explorer, kita klik kanan, kemudian pilih Add, pilih New Item. Di sini kita pilih data, kemudian kita klik dataset, kita beri nama dataset Speedbook karena dataset barang sudah dipakai. Kemudian klik Add. Setelah tampil halaman seperti ini, kemudian klik kanan, kita pilih Add, kita pilih data tabel. Di
Isikan dataset report sesuai dengan nama tabel yang ada di database. Di sini nama tabelnya adalah barang. Untuk menampilkan data harus menambahkan kolom terlebih dahulu. Pertama-tama kita klik kanan, pilih add, kemudian kolom. Isikan kolom sesuai dengan jumlah field yang ada di database. Di sini terdapat 4 buah field. Field yang pertama itu ID speedboat. Field yang kedua nama speedboat. Field yang ketiga rute, dan field yang terakhir itu harga. Setelah dataset selesai dibuat, kemudian kita membuat new item berupa Windows Form. Kita klik kanan, kemudian pilih add, pilih Windows Form. Kita beri nama report speedboat, kemudian klik add, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, pada bagian kiri kita klik menu toolbox, kita sort report viewer, kemudian kita drag report viewer ke dalam Windows Form yang telah kita buat tadi. Kemudian pilih dock in parent untuk menyesuaikan ukuran dari Windows Form-nya. Kemudian klik design new report. Di sini kita beri nama dataset speedboat. Kemudian data source-nya kita pilih dataset speedboat, maka akan secara otomatis menampilkan field yang telah kita masukkan tadi. Kemudian klik next. Di sini di kotak available field kita pindahkan ke dalam values satu persatu. Setelah memindahkan available field ke dalam values, kita klik next. Kemudian di sini terdapat report wizard yang berisi choose the layout atau memilih layout. Kita klik next saja. Di sini kita bisa memilih style. Terdapat beberapa style yang pertama corporate, forest, generic, mahogany, ocean, slide. Di sini memilih corporate saja, kemudian klik finish. Kemudian kembali pada file design. Di sini kita klik icon panah kecil yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih choose reportnya, kita pilih project UAS report 5 sesuai dengan report 5 yang telah kita buat. Kemudian berikut shortcutnya untuk mengkoneksikan antara dataset report ke dalam button print. Di sini di query-nya kita menampilkan semua data yang ada di dalam tabel barang, diurutkan dari ID speedboat yang terkecil menuju ke ID speedboat yang terbesar. Kemudian kita memanggil preview barang, ini adalah nama Windows Form-nya. Kemudian kita memanggil dataset barang sama, kemudian kita memanggil koneksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan shortcut dari print sendiri untuk menghubungkan antara dataset ke dalam button print. Di sini menampilkan semua data yang ada di dalam tabel barang, diurutkan dari ID speedboat yang terkecil menuju ID speedboat yang terbesar. Kemudian memanggil Windows Form, preview barang, kemudian memanggil dataset barangnya, memanggil preview barang, dataset barang, kemudian memanggil koneksi. Di sini kita membuat instan baru untuk
ODBC data adapter, kemudian DA field ini kita memanggil data preview barang dari Windows Form, kemudian memanggil dataset barang dari dataset untuk tabel barang yang ada di database. Kemudian di sini adalah perintah untuk mengatur tampilannya, dan yang terakhir ini adalah perintah untuk menampilkan dari preview barangnya. Berikut adalah tampilan saat datanya di print. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.